Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Berjumpa kembali pada mata pembelajaran bahasa Indonesia. Pada pertemuan hari ini kita masuk bab baru, yaitu teks persuasif. Nah, subbahasan yang akan kita pelajari pada pertemuan hari ini yaitu menemukan ajakan dalam teks persuasif. Kompetensi dasar pada pertemuan hari ini yaitu 3.13, mengidentifikasi jenis saran, ajakan, arahan, dan pertimbangan tentang berbagai hal positif atas permasalahan aktual dari teks persuasi yang didengar dan dibaca. Tujuan pembelajarannya yaitu setelah mempelajari materi ini, kalian diharapkan mampu menelaah saran, ajakan, arahan, dan pertimbangan atas permasalahan aktual dari teks persuasi yang didengar dan dibaca dengan penuh tanggung jawab. Untuk materi selengkapnya, silakan simak baik-baik video berikut ini ya. Jika mendengar kata persuasif, mungkin banyak dari kalian yang sudah tidak asing lagi bukan? Nah, berikut ini sebelum Bu Putri jelaskan apa itu teks persuasif, silahkan kalian baca contoh teks persuasif berikut. Dari bacaan yang barusan kalian baca, isinya tentang apa sih? Ya, tepat sekali. Isinya berupa ajakan untuk melakukan vaksinasi. Nah, jadi teks persuasif itu apa? Teks persuasif adalah teks yang berisi ajakan, saran, bujukan, imbauan, pengaruh, arahan, larangan, atau perintah kepada seseorang untuk melakukan suatu hal sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai oleh penulis teks tersebut. Lalu, apa sih tujuan dari teks persuasif itu? Nah, tujuannya yaitu untuk membujuk atau mengajak pembacanya agar mengikuti atau melakukan ajakan, perintah atau bujukan yang disampaikan oleh penulis dalam teks tersebut. Berikut ini ada beberapa ciri teks persuasif. Yang pertama, memiliki fakta yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Seperti yang diketahui, tujuan utama dari teks persuasif adalah untuk mempengaruhi pembaca. Jadi, data atau fakta ini sangat penting perannya sebagai alasan-alasan yang kuat dalam mendukung isi dari tulisan. Ciri yang kedua yaitu bahasa yang digunakan bersifat provokasi dan antusias. Provokasi memiliki arti bersifat menghasut, mampu mempengaruhi pembaca agar mereka mengikuti apa yang dituliskan dalam teks. Yang ketiga, terdapat penjelasan yang menarik agar dipercaya oleh pembaca. Penjelasan menarik di sini maksudnya bisa disisipkan beberapa bukti atau semacam testimoni agar pembaca tidak meragukan isi dalam teks. Yang keempat, isinya tidak menimbulkan konflik. Kalimat dalam teks persuasif harus saling mendukung. Jangan sampai dalam teks tersebut muncul kalimat pro dan kontra. Hal ini biasanya dilakukan untuk mempertahankan kepercayaan pembaca. Yang kelima, biasanya digunakan untuk membuat iklan,
slogan, himbauan, dan lain-lain. Nah, seperti yang kita ketahui, karena tujuan teks persuasif itu adalah mengajak atau mempengaruhi. Selanjutnya ada jenis-jenis teks persuasif. Yang pertama, persuasif politik, yaitu teks persuasi yang dipakai dalam bidang politik oleh orang-orang yang berkecimpung dalam dunia politik dan kenegaraan. Yang kedua, ada persuasif pendidikan, yaitu teks persuasif yang dipakai oleh orang-orang yang berkecimpung dalam bidang pendidikan dan digunakan untuk mencapai tujuan-tujuan pendidikan. Yang ketiga, ada persuasif propaganda, yaitu teks persuasif yang isinya berusaha mengiring pembaca atau pendengar terhadap opini tertentu. Tujuan dari teks informasi itu adalah mempengaruhi pembaca agar secara sadar mau melakukan sesuatu. Yang keempat, ada persuasif advertensi, yaitu teks persuasif yang isinya berupa usaha untuk membujuk pembaca atau penonton untuk membeli barang atau jasa yang ditawarkan. Selanjutnya, ajakan dalam teks persuasif. Ajakan adalah kata-kata atau perbuatan untuk mengajak. Ajakan dapat pula berarti anjuran, imbauan, dan sebagainya. Suatu ajakan ditandai dengan kata harus, hendaknya, sebaiknya, usahakanlah, yuk, jangan, hindarilah, dan masih banyak lagi. Contohnya bisa kalian lihat pada kalimat berikut. Salah satu upaya menjaga saluran pencernaan agar tetap sehat, makanlah dengan pola makan sehat dan seimbang. Di situ merupakan kalimat ajakan karena ada kata makanlah. Mungkin cukup sekian untuk materi pada pertemuan hari ini. Bila ada yang kurang jelas atau yang ingin ditanyakan, silahkan tanyakan langsung pada Bu Putri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.